dan Kang Maman datang malam ini bertemu dengan kita semua. Ini kami kita punya satu mimpi. Mimpi kita adalah merebut posisi terbaik di AJP. Itu. Ya, tadi saya bilang di awal matahari terbit duluan. Kalau matahari terbit duluan, seharusnya pengetahuan itu datang duluan dan ada di tangan kita. Nah, kemarin itu tipis-tipis di depan ini sudah ada laki-laki dari Merauke. Mana dia? Artinya saya saudara laki-laki dari NTT, dari mana begitu kan? Saya sudah berbesar hati. Ini Arti dapat, karena izin ulang tahun kemarin itu Arti dapat 2 ya, sudah 2 sebelum AJP ya. Nah, ini pasti yang ketiga ini. Ini closing 2023 Arti dapat 3. Hat-trick. Tahu-tahunya geser ke tengah. Nah, saya berpikir bagaimana caranya. Mungkin salah satu cara terbaik adalah kita mendengar apa yang akan disampaikan oleh Bang Sam, Kang Maman untuk mempertajam judi kayak gitu supaya tajam. Kalau itu masuk pas, supaya ya 2024 besok mimpi kita adalah nasional harus datang dari yang duduk di sini. Begitupun kategori-kategori itu kita jangan dibuat 3, tapi kita di 1. Sehari setelah malam penganugerahan itu paginya saya diceramahi sama Bang Sam sampai HP saya itu kalau kasbi itu singkong. Kalau HP saya itu kasbi, dia jadi tape. Kalau saya pegang dari mulai dingin sampai hangat hampir lembek. Siapa? Di-energize oleh kedua abang kita yang hebat ini. Kalau malam ini mungkin kita sudah drop baterainya, sudah mulai low. PLN bilang sudah tinggal 5 watt kali. Tapi saya yakin bahwa dari pertemuan singkat ini ke depan itu posisi-posisi penting itu bisa kita raih. Amin. Saya menawarkan kembali kepada teman-teman semua, ya, kapan kita buat forum ini lebih formal, lebih serius, kira-kira begitu. Jadi saya juga tahu bahwa ada banyak mutiara-mutiara yang masih tinggal di Maluku, di Papua yang tidak hadir di antara 3 pulau ini juga perlu kita ajak sama-sama. Nah, mungkin nanti kita lihat waktu, juga tentunya waktu dari kedua abang kita ini untuk bisa sampai ke Maluku dan ke Papua. Karena posisi-posisi itu harus kita rebut supaya orang tahu bahwa kita orang ada. Jangan cuma kayak kemarin kita datang suruh pakai cawat, kayak itu jalan-jalan sana kemari semua minta foto gitu kan. Ada pertanyaan, Pak ini tidak pakai cawat gitu kan. Saya kalau pakai cawat di dalam gedung yang gelap ini nanti saya tabrak orang, jangan lihat misalnya. Kira-kira begitu. Jadi besar harapan saya bahwa ke depan kita bisa meraih posisi lebih baik dan nasional mungkin bisa ada. Amin. Dan kembali lagi kepada teman-teman, kapan kita buat forum ini lebih besar, lebih baik, silahkan, kami siap untuk memfasilitasi abang berdua untuk kemudian kita bertemu dalam satu forum yang lebih besar, lebih serius lah istilahnya begitu. Kemudian izin ini kita akan, saya tadi dibisikin sama anggota saya Kang Mas Oki, katanya mau memberikan apresiasi untuk kita punya semua untuk ada di level terbaik. Nah, hari ini mungkin kesempatan yang baik ini Bang Sam, Kang Maman mungkin akan membantu kita untuk menemukan itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi AJP itu satu-satunya kompetisi jurnalistik di Asia Tenggara. Itu yang paling ketat. Jadi kalau PWI memiliki hadiah-hadiah di Borok,
itu belum apa-apa. Karena saya berkali-kali menjadi juri Eri Negoro. Nah, saya menjadi juri AJP ini dari tahun 2014, dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Nah, setiap tahun itu ada tema-tema yang dikembangkan, fokusnya itu yang pertama adalah memberikan apresiasi kepada jurnalis. Yang kedua, menguatkan jurnalis itu supaya memiliki kompetensi. Mengapa seperti itu? Karena ada perintah dari undang-undang supaya setiap jurnalis itu memiliki kompetensi. Walaupun yang mengujinya bisa PWI, bisa Dewan Pers, bisa macam-macam. Gitu. Bisa AJI, gitu kan. Tapi yang diharapkan apa? Jadi seleksi yang ada di AJP ini adalah mendorong wartawan memiliki kompetensi. Kemudian yang ketiga itu, wartawan itu selalu memiliki kesadaran bahwa media itu selalu berkembang. Gitu. Jadi saya ambil satu contoh, kalau Papua itu pertama sekali memiliki harian cendrawasih. Jadi itu digagas oleh mantan wali kota Malang yang kemudian menjadi gubernur KPI Barat waktu itu namanya, jadi Pak Sugiono. Lalu dikirimlah sejumlah orang ini. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Papua. Kalau tadi Pak Edi menyebut matahari terbit di sana, jadi ada kalimat yang lebih besar dari itu esensinya. Jadi Anda bayangkan, bagaimana kalau tidak ada Papua dan Maluku? Jadi Anda pernah mengenal yang namanya Timur tidak? Jadi bahasa dulu sejak jadi bagaimana misalnya almarhum, jadi yang namanya Frans Kassier mempertahankan nilai itu, kemudian bagaimana Soekarno ditaklukkan dan kemudian menyerahkan jadi sebuah kekayaan besar yang tidak ada habisnya itu kepada Amerika yang namanya Freeport itu misalnya kan, yang terus berlanjut jadi berkali-kali ganti presiden gitu kan. Nah kemudian ada hal lain, jadi banyak hal misalnya ketika kita bicara potensi migas atau bicara yang namanya energi baru terbarukan, atau kita bicara, jadi baru-baru saja kita bicara mengenai BBM satu harga. Tetapi ada yang lebih penting dari itu. Jadi behind dari situ bagaimana? Jadi banyak sekali yang remang-remang dan gelap, sehingga ada seorang yang namanya Edi harus ngotot mengawasi yang namanya BBM bersubsidi. Nah yang saya mau kasih gambaran kemudian adalah gini, AJP membahas itu semua. Jadi ketika dikatakan jadi Pertamina itu menjadi energizer untuk you, untuk nation, itu ada value-value itu. Nah tetapi yang harus dipahami juga adalah bahwa AJP menegaskan bahwa yang membedakan wartawan yang ada di Jakarta dan wartawan yang ada di Ambon, yang ada di Biak, yang ada di Merauke, yang membedakannya cuma tempat, tapi kualitas belum tentu. Nah, sehingga apa? Sehingga kriteria penilaian di AJP ini itu sangat-sangat ketat pada setiap kategori. Jadi saya ambil satu contoh misalnya. Untuk tahun ini yang menang itu media cetak. Media cetak. Lalu menjadi best of the best. Mengalahkan radio, mengalahkan televisi, mengalahkan fotografi. Jadi saya memiliki catatan dari tahun ke tahun. Sido event. Saya orang yang
rada kuat ingatan tidak kalau ada 100 peserta nomor 1 sampai nomor 100 itu saya masih ingat bahwa kok kayaknya narasumbernya sama, eventnya sama, ini kayaknya cuma di press conference deh. Sehingga 30 pertama itu saya kumpulkan di bagian press conference dan itu udah pasti nggak akan dapat nilai dari saya. Apalagi kalau tidak ada pengembangan terhadap press conference. Saya menyebut itu pseudo journalism, pseudo event. Itu kan pemantik harusnya. Yang kedua pilihan-pilihan katanya 5W1H saya yang paling detail. Pilihan-pilihan katanya nggak boleh salah karena saya pernah hidup dari 4 kata saja ketika saya pegang biro iklan. Mungkin pernah ingat iklan buat anak kok coba-coba, itu kan iklan caklang. Orang bilang gampang banget ya perusahaannya Kang Maman hanya dari buat anak kok coba-coba 12 tahun 120 karyawan hidup dari kata itu. Kan tidak mudah sebenarnya menemukan 4 kata ini. Pasti lewat riset. Nggak ada tuh ibu yang kalau anaknya sakit kita beli obat A, ntar kalau dia mati baru kita beli yang lebih mahal, lebih baik. Pasti nggak mau coba-coba gitu. Tapi lebih dari itu soal pilihan diksi. Misalnya sinonim itu artinya apa? Persamaan kata. Persamaan katanya buat apa? Bikin. Coba ubah deh. Buat anak kok coba-coba jadi bikin anak kok coba-coba. Sama nggak artinya? Itu aja. Nah, teman-teman di timur antara buat dan bikin itu bisa sama. Karena saya orang Makassar tahu betul. Bahkan orang Makassar itu menyatakan kamu aja kita kan. Itu kalau tanpa penjelasan dalam kurung bahwa ini yang dimaksud adalah kamu, juri akan bingung. Karena kita itu bukan satu orang berarti. Itu saja misalnya. Tetapi saya orang yang paling benci kalau dengar radio, turun ke daerah dengar radio, langsung naratornya berlugue-lugue. Ini kenapa semua jadi Jakarta ya? Dan narasumber semua di dalam 2 tanda kutip, itu kok jadi bagus semua ya ngomongnya ya? Padahal kan kalau di dalam 2 tanda kutip kan kalimat langsung tidak boleh diubah. Sejelek apapun kalau dalam 2 tanda kutip kan artinya kalimat langsung kan? Kalau mau dirapikan keluar menjadi kalimat tidak langsung. Dan nggak mungkin orang di Papua di perbatasan tiba-tiba berlugu dan rapi banget strukturnya, DM-nya diterangkan, SPOK-nya jelas gitu. Kan kita tahu cara kita di timur misalnya. Ini berarti wartawannya sudah ikut campur dari dalam kalimat langsung. Itu langsung nilainya berkurang tuh. Kenapa nggak dikeluarkan sebagai kalimat tidak langsung misalnya? Dan saya sangat suka dengan kearifan lokal, bahasa-bahasa daerah yang harus tetap muncul. Kemenangan teman tadi Ardi adalah masuk tuh bahasa-bahasa daerahnya. Dan theater of mind saya tentang tempat itu tiba-tiba muncul. Saya langsung membayangkan sosok orang Papua, sosok di perbatasan dengan logatnya yang sangat khas muncul. Jadi saya langsung terbawa ke sana. Suasana dramatiknya saya dapat. Suara burung, suara ketinting itu saling menjawab kan di sini itu menarik, tapi tiba-tiba kemudian semua juri menangkap kayaknya direkam pakai handphone. Langsung kerasa, apalagi orang yang ngerti radio, orang kayak Enda di BBC langsung mengatakan hal itu karena ini kok hilang ya lapisan-lapisan yang sebenarnya sangat detail dan menarik untuk membuat kita masuk ke dalam hutan Papua kok tiba-tiba hilang, tiba-tiba serasa di Jakarta. Itu yang membuat kemudian best of the best tahun ini bukan radio, bukan televisi begitu. Malah justru media cetak karena dia membuat kita bisa masuk kemana-mana misalnya. Kemudian ada beberapa yang juara sudah fix juara masuk dalam 3 besar di daerah saya. Itu tiba-tiba langsung poinnya turun 10 dan langsung tidak juara sama sekali, tidak cuma juara 1, 2, 3 bahkan juara 4 tidak, hanya karena dia menyebut Padang, Sumatera Utara. Kan Sumatera Barat. Wah 5W1H salah dikit aja. Itu langsung kita sebagai juri nggak ikhlas untuk memenangkan jurnalis yang tidak
peduli dengan 5W1H. Bayangkan sekarang kalau Papua dengan sudah 6 atau 8 provinsi, 6 provinsi, masih juga menyebut Sentani itu di Sulawesi, di Papua Barat. Tadinya Papua Barat ya? Oke. Asik, mereka tahu berarti. Papua Pegunungan, Papua Barat terbelah menjadi Dua. Barat Daya. Ibu kotanya Barat Daya. Nah, bayangin kalau Sorong masih disebut Papua Barat. Misalnya seperti itu. Itu dari tulisannya udah bagus. Orang-orang sudah memenangkan. Saya yang lihat. Kalian ikhlas nggak 5W1H diperkosa? Enggak, kurangin 10 masing-masing poin. Selesai. Kasihan, tapi saya dengan segala hormat minta maaf bahwa 5W1H itu harga mati. Bahwa 9 elemen jurnalisme yang paling penting adalah berpihak pada kebenaran dan berpihak pada publik. Saya yakin juga Pertamina tidak pernah menitip ke kita harus yang baik-baik tentang CSR kok. Tapi gali lebih dalam sehingga kemenangan yang tadi disebut ada yang bisa mengulik cerita 36 tahun baru Pertamina masuk, itu kan membuktikan kearifan lokal sudah ada sejak lama dan baru dilirik oleh Pertamina ketika dia sudah berumur 34 tahun, 35 tahun. Nggak apa-apa juga bahwa Pertamina baru tahu belakangan, itu nggak apa-apa menurut saya. Nggak harus selalu mengatakan bahwa ini dibangun dari awal oleh Pertamina. Itu yang harusnya selalu ada di dalam kepala kita tentang berpihak pada kebenaran, bahwa jangan pernah menghapus sejarah. Dan satu, rata-rata yang kalah itu yang liputannya terasa buat kita ini meliputnya cuma 1 hari. Ya mungkin cuma diajak oleh Pak ini 1 hari ya, datang ke satu tempat gitu kan. Tapi bagaimana tadi Mas Tanto, ya kalau nggak salah yang bisa menceritakan the best di Pertamina karena jurinya memang sedetail ini, sedetail yang ada 8 orang yang punya perspektif yang luar biasa, yang kami sampai bertengkar